Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venizia Reza dari kelas 12 IPS TKJ 1, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang macam-macam akhlak tercela. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada fitnah, hoax, namimah, tajasus, dan yang terakhir adalah ghibah. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang fitnah. Perlu kalian ketahui bahwa fitnah itu berasal dari bahasa Arab fatana, yaftinu, fitnatan, yang bermakna ujian atau cobaan. Menurut istilahnya, fitnah itu digunakan untuk tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud menjelek-jelekkan atau merusak nama baik orang tersebut. Padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Nah, menurut KBBI, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik ataupun merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah dengan berbagai macam derivasinya ditemukan sebanyak 60 kali dalam Al-Quran dan menyebar di 32 surat. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang fitnah adalah pada surat Al-Baqarah. Nah, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 161 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dalam Al-Quran, kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata lain, yaitu al-ibtila, al-imtihanu, dan al-azab. Nah, saya akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama ada al-ibtila. Secara bahasa, al-ibtila artinya bencana. Menurut Ad-Damghani, ujian itu berorientasi pada 2 makna, yaitu bencana dalam konsep nikmat dan bencana dalam konsep cobaan. Untuk yang kedua, ada al-imtihan. Nah, secara bahasa, al-imtihan itu berarti ujian. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ujian yang dimaksud untuk mensucikan hati dengan ketakwaan agar terhindar dari maksiat. Dan Ibnu Jarir juga menjelaskan bahwa ujian akan mensucikan dan membersihkan hatinya dan ia akan bertakwa. Untuk yang ketiga ada al-azab. Secara bahasa, al-azab itu berarti siksaan. Nah, siksaan adalah penderitaan atau kesengsaraan sebagai hukuman atas perilaku yang telah diperbuat. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Yang artinya, rasakanlah siksamu itu, inilah siksa yang dulu kamu minta untuk disegerakan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 14. 3 kata yang merepresentasikan kata fitnah tersebut mengandung makna bahwa siapa saja yang menjadi korban fitnah, seyogyanya hatinya bersabar jika fitnah yang menyimpannya berupa ujian. Berintrospeksi diri jika fitnah yang menyimpannya itu berupa cobaan. Dan meminta ampunan jika fitnah yang menimpanya berupa siksaan. Saya akan menjelaskan tentang selanjutnya, yaitu fitnah dalam Islam. Dampak negatif dari perbuatan fitnah itu ada banyak sekali. Untuk yang pertama, mendatangkan musibah, sebagaimana yang telah tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Untuk yang kedua, dapat menimbulkan penyakit hati, sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10.
Yang ketiga, diancam masuk neraka jahanam yang tertulis dalam Quran Az-Zumar ayat 32. Yang keempat, selalu dikerumuni oleh syaitan sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 221 sampai 223. Yang kelima, merusak hubungan dengan orang lain yang tertulis dalam Quran Surat Al-Imran ayat 61 dan Surat An-Nur ayat 21. Yang keenam, dapat menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Yang ketujuh, memutus silaturahim dan menghilangkan kerukunan dalam masyarakat. Yang kedelapan, bisa merusak nama baik atau kehormatan orang lain. Yang kesembilan, menimbulkan permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Yang kesepuluh, menyesatkan kebenaran informasi. Ada cara-cara untuk menyikapi atau menghindari perilaku fitnah. Yang pertama, itu harus sabar dalam menghadapi fitnah yang ditimpakan dan selalu berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. Yang kedua, selalu memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang kelima, itu selalu berkata jujur. Keenam, menghilangkan rasa iri dan dengki kepada orang lain. Yang ketujuh, selalu tabayun terhadap informasi yang didapatkan, nah sehingga terhindar dari perilaku yang tidak sengaja memfitnah orang lain. Yang sembilan, itu menerima dan menyebarkan informasi secara proporsional. Yang kesembilan, itu dapat memahami dampak buruk fitnah terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Yang kesepuluh, yang terakhir, bersikap bijaksana dalam segala hal. Yang kedua, ada hoax. Pengertian dari hoax itu adalah berita bohong. Menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern saat ini. Nah, seringkali hoax itu dibuat untuk menggiring pemikiran manusia pada pandangan tertentu, pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita yang sebenarnya. Nah, orang yang menyebarkan hoax adalah orang yang lemah imannya. Karena apa? Karena ia telah menyebarkan hoax meskipun mengetahui bahwa hoax yang akan menimbulkan kekecauan. Adanya hoax ini itu dapat merugikan tiap orang, baik penyebarnya, sasarannya, ataupun orang yang percaya dengan hoaxnya. Nah, penyebarnya ini akan dijuluki sebagai pendusta. Nah, sasarannya akan buruk namanya, dan orang yang percaya dengan hoax akan memiliki prasangka buruk terhadap sasaran hoaxnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang dibekali akal sangat penting untuk berhati-hati dalam berbicara, tulus beribadah kepada Allah, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanu'riyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah atau dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 60. Yang selanjutnya adalah hoax dalam Islam.
Islam itu melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Hoax akan membuat seseorang menjadi tidak dipercayai lagi di masyarakat. Nah, oleh karena itu, hoax harus benar-benar dijauhi oleh semua orang. Di antara bahaya atau dampak negatif hoax adalah yang pertama, itu mendapatkan laknat dari Allah dan dicap sebagai pendusta. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, menyebabkan kepanikan dan hilangnya kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, menghancurkan hubungan persaudaraan di tengah masyarakat. Yang keempat, membuang waktu, tenaga, dan harta dengan sia-sia. Yang kelima, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Nah, itu tadi. Yang ketujuh, penyebar hoax itu termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Dengan banyaknya bahaya hoax ini, kita memerlukan cara untuk menghindari perilaku penyebaran hoax ini. Nah, ada beberapa cara, di antaranya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, menyaring informasi yang diterima. Yang ketiga, menyibukkan dengan hal positif. Keempat, tidak mudah terprovokasi akan hal-hal yang memicu pertikaian. Yang kelima, itu selalu berhusnudzon kepada orang lain. Akhlak tercela yang ketiga ada namimah. Menurut bahasa, kata namimah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Nah, menurut istilah, namimah adalah mengadukan suatu perkataan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu yang tidak disenangi perkataan tersebut. Yang diadukan ada kalanya dengan bentuk cerita tulisan isyarat atau dengan sindiran dengan tujuan agar di antara mereka itu saling bermusuhan. Sedangkan menurut KBBI, adu domba adalah menjadikan berselisih antara pihak yang sepaham. Allah melarang kita mengadu domba antar sesama manusia dan memerintahkan kita agar menjauhi orang yang suka mengadu domba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' qulu hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang sekian kemari menyebar fitnah. Untuk yang selanjutnya, namimah dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan adu domba karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh sehingga perintah untuk saling mengenal, saling berbuat baik akan ditinggalkan. Selain hubungan yang akan hancur, adu domba akan memberikan beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama, mendapatkan siksa dan dosa besar. Yang kedua, menimbulkan sikap saling membenci antar sesama. Yang ketiga, menimbulkan kekacauan dan mengganggu kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Yang keempat, mendapatkan predikat sebagai orang yang fasik dan mendapat cap hamba yang buruk. Yang kelima, informasi yang dibawa oleh pelaku namimah selalu menyesatkan. Ingat itu. Yang keenam, merusak hubungan persahabatan dan persaudaraan. Cara-cara kita untuk menyikapi atau menghindari perilaku namimah ini juga ada banyak. Yang pertama, harusnya kita itu selalu menjaga lisan dimanapun berada. Yang kedua, selalu dekat dengan Allah atau bisa disebut dengan muqarabah. Yang ketiga, itu selalu mengakui kesalahan dan selalu meminta maaf. Yang keempat,
selalu introspeksi diri atau muhasabah. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan umat daripada kepentingan pribadi. Akhlak tercela yang keempat ada tajasus. Menurut bahasa, kata lisan al-Arab, tajasus itu berarti mencari berita atau menyelidikinya. Sedangkan menurut istilah, kata tajasus itu berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Perbuatan tajasus itu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan ini sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dhanni ismun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya, tajasus dalam Islam. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus ini merupakan perbuatan yang buruk dan dilaknat oleh Allah. Nah, oleh karena itu, kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan tajasus menimbulkan berbagai dampak negatif untuk pelaku dan korbannya, yaitu yang pertama, mendapatkan laknat dari Allah. Yang kedua, hubungan yang harmonis akan menjadi hancur. Yang ketiga, telinganya akan dituangkan cairan tembaga di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, menimbulkan sikap saling membenci dan memusuhi. Nah, untuk menghindari perilaku tajasus, kita dapat melakukan beberapa upaya. Yang pertama, selalu bersikap husnudzon terhadap orang lain. Yang kedua, senantiasa mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi orang lain. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam menyikapi segala sesuatu. Yang keempat, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang kelima, selalu mengingat Allah dalam setiap perbuatan. Nah, akhlak tercela yang terakhir yaitu nomor 5 ada ghibah atau biasanya yang kita sering sebut dengan gosip. Ghibah atau gosip itu berarti membicarakan keburukan orang lain. Ghibah itu berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghoba, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Nah, secara istilah, ghibah itu adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan tersebut. Jadi begitulah. Yang selanjutnya adalah ghibah dalam Islam. Islam telah melarang umatnya melakukan gosip karena dapat menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Perilaku gosip dapat berubah menjadi fitnah atau hoax jika kabar itu tidak benar, dan berubah lagi menjadi adu domba jika menghancurkan hubungan antar sesama.
Di samping itu, menghancurkan keharmonisan hubungan, perilaku gosip akan memberikan beberapa dampak negatif juga. Yang pertama, itu mendapatkan dosa yang lebih berat dari zina. Yang kedua, dengan melakukan gosip, seseorang itu telah berbuat zalim kepada orang lain, sama saja dengan menghancurkan martabat orang tersebut. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Yang keempat, orang yang melakukan gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, cara-cara untuk menghindari perilaku gibah itu ada banyak. Yang pertama, bersikap pemaaf. Yang kedua, selalu menjaga lisan dan ucapan kita. Yang ketiga, selalu introspeksi diri. Yang keempat, harus berhusnudzon terhadap orang lain. Yang kelima, mengendalikan pembicaraan yang tidak berguna atau tidak penting. Yang keenam, yang terakhir, biasakan bergaul dengan orang yang baik, orang yang soleh dan solihah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.